رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita bersama. Salawat dan salam selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dirahmati selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan kajian kita, yang mana pada pembahasan kali ini kita masuk atau melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang individu yang telah disebutkan namanya menjadi penghuni neraka. Kalau yang sebelumnya al-mu'ayyanuna min ahli jannah, sekarang al-mu'ayyanun min ahli nar, orang yang telah ditakyin, maksudnya yang telah divonis namanya menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah wal 'iyadzu billahi min dzalik. Qala al-musannif rahimahullah: al-mu'ayyanuna min ahli an-nari fil kitab wa sunnah, orang-orang yang telah disebutkan namanya secara individu min ahli an-nar, dari ahli neraka, berdasarkan al-kitab, yakni Al-Quran dan sunnah. Beliau berkata, minal mu'ayyinina bil Qur'ani Abu Lahab Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imra'atuhu Ummu Jalil Arwa bintu Harb ibni Umayyah ukhti Abi Sufyan, liqaulihi ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab, ila akhir surah. Minal mu'ayyinin bi sunnati Abu Talibin Abdul Manaf ibni Abdul Muttalib, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwanu ahli an-nari 'adaban Abu Talibin wa huwa munta'ilun bi na'laini yaghli minhuma dimahu, rawahu Bukhari. Wa minhum Amr bin Amir ibn Luhay al-Khaza'i, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu yajurru am'a'ahu fin nari, rawahu Bukhari wa ghairuhu. Yang artinya, di antara orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Quran menjadi penghuni surga, namanya langsung disebut, bukan sifat lagi Pak, bukan golongan. Kalau orang kafir itu golongan, semua orang kafir mati tanpa kafir pasti masuk neraka. Kalau ini disebutkan secara person, yaitu Abu Lahab. Nama Abu Lahab ini Abdul Uzza, jadi dia menghamba kepada berhala di Jazirah Arab ya, yang namanya Al-Uzza. Al-Uzza ini Pak adalah sebuah pohon yang diyakini keramat ya, yang mana pohon itu memang dihuni oleh jin, yang mana jin itu bisa berbicara dengan manusia. Disebutkan dalam tafsir seperti itu, dan kita yakini adanya jin ya. Jangan seperti orang ateis ya, mereka nggak percaya dengan yang gaib. Nah, ini pun keliru, ini pun kufur. Orang Islam itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib yang tidak bisa diindra oleh panca indera. Namun yang gaib itu terbatas. Apa yang maksud dengan terbatas? Ada yang membatasinya. Apa itu? Wahyu. Jadi kita meyakini yang gaib terbatas apa yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Jangan gaib menurut kita. Karena dukun juga berdalil dengan ayat itu Pak.
menjual keris ke keramat, Pak, ini kerisnya Masya Allah sakti Pak, ya bisa melet gitu ya, kalau Bapak pakai ini kelihatan Bapak ganteng banget gitu ya, maka kita katakan ini khurafat, ini syirik. Dukun membantah kita, Pak, berarti antum tidak percaya katanya. Orang yang beriman itu kata dukun pakai dalil dia, Pak, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang yang percaya pada gaib. Ini gaib ini. Maka kita jawab, gaib dalam ayat itu, Pak, gaib yang terbatas dalam Al-Quran saja. Ada nggak keris keramat dalam Al-Quran bilang? Nah, kalau ada, saya percaya dengan keris itu ke keramat. Ternyata tidak ada, berarti itu adalah kesyirikan, Pak, bukan gaib. Dan dalam hadis diterangkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Sesuatu yang dianggap sakti mampu mendatangkan manfaat, menolak mudarat, itu dalam bahasa tamimah. Terjemahan kita zimat. Zimat itu kenapa dipakai orang, Pak? Karena dianggap dia mampu untuk apa? Mendatangkan sebuah manfaat. Maka zimat itu syirik berdasarkan nas ya dari ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baik. Jadi memang kita orang yang beriman ini beriman kepada yang gaib, namun yang gaib terbatas ya, dibatasi oleh syariat, bukan gaib menurut keyakinan saja, harus berdasarkan Al-Quran. Kalau jin harus kita yakini, karena Al-Quran telah menetapkan akan adanya jin, malaikat, iblis gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya Allah, dan Allah sendiri gaib dalam artian kata tidak bisa kita lihat di dunia dengan mata kepala kita, namun bisa terlihat jelas nanti kelak bagi penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi di antara person yang ditunjuk, yang divonis oleh Al-Quran menjadi penghuni neraka adalah Abu Lahab. Dia Abu Lahab ini, Pak, nama kunyah ya. Jadi Abu Lahab itu nama kunyah. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Siapa nama aslinya, Pak? Iya, kalau Bapak ditanya siapa nama asli Abu Lahab, iya jawab aja Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Beliau adalah anak dari Abdul Muthalib, artinya beliau ini paman Nabi. Karena ayah Nabi Abdullah juga bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakek Nabi. Nama aslinya adalah Syaibatul Ham. Amun Nabi, beliau adalah pamannya Nabi SAW. Nah, itu sudah diponis oleh Allah masuk neraka. Belum lagi mati sudah masuk neraka, gitu ya, dalam surah Al-Habib. Wa imratuhu, dan istrinya Ummu Jamil. Jadi nama kunyah istrinya Ummu Jamil. Dengan pula istri kita, siapa nama kunyah istrinya Ummu Jamil? Nauzubillah ya. Nanti menyerupai istri Abu Lahab pula gitu. Iya. Nama aslinya adalah Arwa bintu Harb ya, putrinya Harb. Harb ini anaknya Umayyah bin Umayyah, ukhtu Abi Sufyan. Abu Sufyan, Pak, Muslim ya, ukhtu Abi Sufyan ya, saudarinya Abu Sufyan, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh binasa. Jadi sungguh celaka dalam api neraka ya. Wa imra'atuhu ya hammalatal hatab, sayasla naran kadzatal lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang ya memiliki api yang menyala-nyala, yang luar biasa, berkobar-kobar, yang besar sekali. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, surah Al-Ahzab itu memponis secara individu, secara personal, Abu Lahab dan istrinya masuk ke dalam neraka. Tidak boleh kita bilang tidaklah ya, Abu Lahab masuk surga. Nauzubillah. Berarti kita menentang Al-Quran. Al-Quran bilang masuk neraka, kita bilang tidak ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang termasuk penghuni neraka yang disebutkan namanya dalam hadis adalah paman Nabi, Abu Thalib. Ya, ini saudaranya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab membenci Nabi, Abu Thalib tidak, Pak, sayang betul dengan Nabi. Namun kena segan, Pak. Sebenarnya sudah yakin dengan Islam. Namun kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, orang yang tadinya musyrik, kafir, ya,
tidak bermanfaat iman hanya sekedar keyakinan. Makanya iman dalam Islam itu tiga: diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Abu Thalib yakin Pak, dalam hati kecilnya yakin dia dengan Islam, tapi nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, segan dia, ya kan, karena dia waktu itu tokoh kafir Quraisy gitu. Makanya ketika mau meninggal, Nabi menjenguk beliau, tetap Nabi mendakwahi, mau meninggal di Daud, "Ya'am, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah dua kalimat syahadat," gitu ya. Kalimatun tuhaju bika indallah. Kalau kau ucapkan kalimat itu, aku yang akan berhujah di hadapan Allah karena engkau telah masuk Islam gitu. Datang Abu Lahab yang datang, Pak, "Atarru an millati Abdul Muthalib," gitu. Apakah kamu mau meninggalkan ya agama kita, kebiasaan kita, mau hanya menyembah Allah saja? Kita kan banyak yang kita sembah, masa kamu mau nyembah Allah saja? Nah, kan agamanya orang kafir Quraisy, nyembah Allah ya juga, nyembah Lata ya juga, nyembah Uzza ya juga, nyembah Hubal ya juga, nyembah berhala. Lanjut, itulah yang musyrik itu ya, mempersekutukan Allah. Akhirnya segan, nah ndak enakan Pak ya Abu Thalib waktu itu, sehingga meninggal tanpa bersyahadat. Sedih betul Nabi Pak ya. Hari itu adalah hari kesedihan bagi Nabi, Masya Allah. Padahal ya sebelumnya atau setelahnya lupa saya Pak ya, itu tahun kesedihan, itu namanya Amul Huzn, tahun kesedihan, karena istri Nabi pun meninggal waktu itu, Khadijah. Sedih betul Nabi. Maka setelah itu diberikan oleh Allah sebuah penghibur Nabi dengan Isra dan Mi'raj. Setelah kejadian ini Pak, meninggal Abu Thalib, habis itu Isra dan Mi'raj. Ketika sedih Nabi itu Pak, ya kan, luar biasa sedihnya, nangis, ya Allah, paman saya orang yang baik sama saya gitu kan, meninggal ya Allah. Turunlah firman Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah, taufik bagi orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tugas semuanya menyampaikan, kamu gagal wahai Muhammad ya. Maka tugas dai itu Pak, tidak memberikan hidayah, taufik kita hanya nyampaikan aja udah. Nabi seperti itu juga, yang ngasih hidayah itu adalah Allah. Ini luar biasanya ya paman Nabi ini. Ya sedih sekali Pak, karena Abu Thalib ini Masya Allah, dari kecil Nabi dibiayai ya kan, dibimbing, dididik ya kan, dipelihara. Ini Abu Thalib, karena Nabi kan terlahir yatim Pak, belum usia 9 tahun emaknya lah meninggal pula, ya piatu lah Nabi, dikasuh oleh kakeknya, meninggal pula kakeknya, dikasuh oleh Abu Thalib sampai beliau besar, sampai usia 25 tahun kan, sampai usia 40 tahun beliau Abu Thalib tetap ya kan, tetap berpihak kepada beliau gitu ya. Walaupun Abu Thalib segan ya kena masuk Islam itu yang nggak berat Abu Thalib, karena dia pembesar Pak, dia pemegang jabatan waktu itu di kabilah, di suku-suku Quraisy gitu ya. Karena memang di masa Nabi itu Pak, yang megang itu adalah kabilah ya, persuku itu kan ada pembesar-pembesarnya, dia termasuk pembesarnya ini ya, Abu Thalib ini. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya adalah Abu Thalib, dia ya nama kunyahnya dia Abu Thalib Pak. Nama aslinya Abu Thalib ini siapa Pak? Kalau Abu Lahab tadi nama aslinya siapa Pak? Abdul Uzza. Kalau Abu Thalib Abdul Manaf. Catat iya Pak ya. Kalau Abu Thalib nama aslinya adalah Abdul Manaf ya. Bin Abdul Muthalib, anaknya Abdul Muthalib. Kemudian ya Nabi berdoa Pak, kalau seandainya waktu Nabi sedih gitu kan, Nabi berdoa Pak, supaya diampuni Abu Thalib. Turunlah firman Allah, tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman mendoakan ampunan kepada orang musyrik. Lantas ya Allah, kata Nabi ya, saya sayang sama paman aku itu ya kan, dia banyak berbuat, sehingga Nabi diizinkan memberi syafaat kepada pamannya, namun tidak bisa mengeluarkan dari neraka karena pamannya mati dalam keadaan non muslim, dia kan tidak bersyahadat, namun pamannya diberikanlah
keringanan Pak, mendapatkan azab yang paling ringan. Nah, ini azab yang paling ringan Pak. Liqauli Nabi sallallahu berdasarkan sabda Nabi sallallahu ahwanu ahlin nari azaban. Ya. Penduduk neraka yang paling ahwan atau yang paling ringan azabnya di hari kiamat kelak adalah Abu Thalib. Bagaimana azabnya? Wa huwa munta'ilun, dia memakai bina laini, dua sandal dari api neraka. Jadi azabnya Pak, dikasih sandal aja dari api neraka. Namun dia efeknya luar biasa, walaupun ringan Pak, yadli minhuma dima'u, disebabkan dua sandal dari api neraka itu Pak, maka mendidihlah otaknya Abu Thalib ketika dipakaikan dulu, langsung hancur otaknya, sakit luar biasa, otak aja hancur, apalagi kaki ya kan, efeknya sampai ke otak ya kan. Nah ini luar biasanya azab di neraka itu. Walaupun yang paling ringan Pak, memakai dua sendal, itu khusus Pak bagi Abu Thalib saja, yang lain tidak dapat ya. Karena Abu Thalib orang yang berjasa, orang yang baik, orang yang dicintai oleh Nabi. Nah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya kita takut sekali dengan neraka ini Pak. Berlindung kita terus dari azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu jangan lupa Pak ya, kita baca ya habis sebelum salam ya. Habis membaca salawat ya. Baik. Kemudian siapa lagi Pak yang dipastikan masuk surga, masuk neraka, yang disebutkan secara personal? Wa minhum, diantara mereka adalah Amr bin Amir ibni Luhai, namanya adalah Amr ya, Amr namanya, afwan. Namanya adalah Amr bin Amir bin Luhai. Ini manusia laknat. Ya, kenapa laknat Pak? Dulu Jazirah Arab sepeninggal Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, bertauhid Pak, dirusaklah oleh Amr bin Amir ini. Dialah yang pertama kali membawa berhala dari Syam. Jadi pergi dia berdagang ke negeri Syam, melihat dia orang Syam itu kayaknya nyembah patung gitu ya. Diambilnya patung itu Pak, dimasukkannya ke Jazirah Arab. Maka yang pertama kali yang membawa patung masuk ke tanah Jazirah Arab ini Amr ibn Amir, disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka Nabi bersabda tentang Amr ini Pak, oleh Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, Ra'aituhu, saya menyaksikan Amr bin Amr ini, ia jurru al-ahu, menyeret khususnya finnar, di neraka jahanam. Nabi melihat ya Amr bin Amir bin Luhai ini Pak, menyeret khususnya disiksa di api neraka. Kena mukjizat Nabi ya, Allah perlihatkan kepada beliau. Karena di antara mukjizat Nabi itu Pak, Nabi terkadang Allah perlihatkan tentang perihal surga dan neraka. Kalau surga Pak, Bilal bin Rabah ya, Nabi telah mendengar dua bunyi sandal beliau di surga. Subhanallah. Apa gerangan amalanmu wahai Bilal? Oh, amalnya simpel aja ya Rasul gitu ya. Tidaklah saya yang mengambil wudhu, melainkan setelahnya saya sholat 2 rakaat. Masya Allah ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Amr bin Amir bin Luhai ini Pak, nauzubillah, Nabi melihatnya ya, menyeret-nyeret khususnya yang perutnya telah tercabik ya kan, khususnya nauzubillah, mengerikan. Akibat apa ini Pak? Akibat kesyirikan. Ini bahayanya syirik itu. Maka jangan kita anggap biasalah syirik Ustaz dari zaman sekarang, nauzubillah, ada Pak ya. Sampai hari kiamat syirik tidak biasa, syirik bahaya nih Pak. Syirik itu na'udzubillahi min dzalik. Baik, sekarang ya kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dzambin wa la nukhrijuhu anil islami bi amalin. La nukaffiru ahadan, kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun min ahli kiblat. Apa yang maksud dengan min ahli kiblat? Umat Islam, orang yang sama-sama sholat ya ke kiblat yang sama. Jadi orang Islam itu tidak boleh kita kafirkan bizambin, hanya lantaran dosa yang dilakukan. Misalkan dia
berzina misalnya, ini kafir nih yang berzina, tidak boleh. Nah, karena berzina ini bukan pembatal keislaman. Selama dia meyakini zina itu haram, tapi karena dorongan nafsu, ya kan, nah, dia khilaf, ya, atau dia tidak tahan menahan syahwatnya, digoda dia. Nah, namun setelah itu dia menyesal, tidak boleh kita kafir, bapak, tapi saya tobat, tidak kafir gitu, nah, tidak boleh, maksa orang kan gitu. Ya, ini khawarij, Pak, karena khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi juga orang kafir siapa yang berdosa ini ya pasti saya kafirkan lah itu. Tak boleh. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. La nukhrijuhu anil Islam, dan kita tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Jadi tidak boleh kita mengeluarkan orang dari Islam. Ini bapak tidak Islam lagi ya Pak ya, tidak boleh. Kita memasukkan orang ke Islam malah ngeluarin orang yang ini kan tidak boleh. Ya, bi'amalin disebabkan karena amalnya suatu dosa yang dia lakukan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan orang dari agama Islam berapa? Ya. Karena kalau salah vonis kita, kembali kepada kita kan itu hadisnya. Man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ini saudaranya orang Islam ya. Tapi kalau orang kafir bilang kafir ya harus Pak ya. Enggak boleh pula orang lah ngaku murtad bilang juga ada bapak masih Islam, enggak, saya murtad Pak, enggak Islam, enggak boleh gitu. Udah kalau yang murtad ya sudah kan gitu. Nah, tapi kalau orangnya masih ngaku Islam kita kafirkan itu enggak boleh Pak. Kalau salah vonis kita, kata Rasul, faqad ba'a ila ahli iman, maka akan kembali vonis kafir itu kepada salah satunya kalau salah. Ya kan, kalau salah saya mengkafirkan bapak, kembali kepada saya kafir di sisi Allah. Kan parah gitu ya. Maka tidak boleh Pak kita serampangan mengkafirkan orang. Maka ini adalah pernyataan untuk meluruskan tuduhan Pak. Kan kita dituduh Wahabi ini suka mengkafirkan. Siapa yang kita kafirkan? Ya kan yang kita kafirkan yang Allah kafirkan, orang kafir ya kita kafirkan, Kristen kita kafirkan, ya kan, Yahudi kita kafirkan, Abu Lahab kita kafirkan. Kalau bapak masih sholat tak? Sholat tidaklah kami kafirkan gitu. Nah, ini tuduhan yang tidak mendasar. Dan dari mana dalilnya? Mana referensi? Kan tidak ada. Kita punya referensi Pak, di antara kitab Al-Sunnah itu ini kitab Lum'atul I'tiqad, tulisan Imam Ibnu Qudamah, ya ulama besar dalam mazhab Hambali yang terkenal. Dari yang kenal beliau kalau orang itu belajar Islam. Karena Imam Ibnu Qudamah ini punya buku fikih besar namanya Al-Mughni. 20 jilid ya, ini termasuk referensi besar dalam fikih. Kalau orang kuliah fakultas syariah ya, ngambil jurusan fikih ya, pasti akan belajar ya kitab Ibnu Qudamah ini, Al-Mughni. Ya, apalagi dia mengambil jurusan perbandingan mazhab gitu. Nah, ya, kan ada itu di UIN ya, jurusan perbandingan mazhab. Ya, kalau ngambil jurusan itu dia nggak mungkin tidak kenal Ibnu Qudamah. Ini ulama besar ini. Nah, jadi Ibnu Qudamah menulis buku dalam akidahnya akidah salaf. Nah, ini bukunya Pak yang kita baca ini, dan bukunya disyarah ya, dijelaskan kembali, diberikan tambahan-tambahan untuk memudahkan kita memahaminya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ini Bapak Ibu ya Allah. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, wa narul hajja wal jihad madiyan, dan kita memandang, meyakini gitu ya, melihat itu maksudnya meyakini ya, berhaji dan berjihad itu Pak akan senantiasa eksis ya sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang namanya haji tidak wajib lagi. Ilaha illallah wajib lagi, jangan wajib. Sampai hari kiamat haji itu wajib. Namun bagi yang mampu kan gitu. Kalau kita ya tidak ada duit, ya jangan pula ya kan beli pula kuota untuk kita punya duit banyak ya kan, kita beli kuota jatah orang reguler, kasihan orang ya kan, gagal kita beli kuotanya. Ini kan banyak sekarang itu yang seperti itu ya. Nah, sehingga orang nggak tahu menau ya kan, ingin jemaahnya cepat jadi korban ini, kena maklar kuota haji ini ya, sehingga banyak yang jadi korban.
Dituduh yang korban ini sebagai pelaku, mereka benar-benar dia punya jamaah gitu kan, jamaahnya jamaah furoda, ya kan. Nah, yang namanya ustadz ini punya tanggung jawab memerhatikan jamaahnya. Di datanglah seseorang, katanya saya bisa mengasih kuota, ini kuota resmi, rupanya tidak resmi, ditipu lah sang ustadz itu kan gitu. Akhirnya sang ustadz itu jadi ganggu sih, parah sekarang baik. Yang apanya nggak dibumingkan, apa namanya itu, yang pelaku utama itu ada apa gitu, mungkin karena dia punya ormas mungkin Pak ya, tidak dibumingkan oleh media, kan dia yang pelaku utamanya, dia yang ketuanya, dia yang kemenangnya, orang diam-diam aja gitu kan, nggak ada disebut namanya. Alhamdulillah ya, ini luar biasa politik Pak ya, ini politik yang menyakitkan itu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji itu Pak akan selalu eksis ya. Bagi yang mampu akan wajib terus hukumnya Pak, tidak bisa berubah dia. Bagi yang mampu, ini hadirin yang Allah muliakan. Tapi kalau tidak mampu ya Pak ya, maka tidak wajib. Ya. Demikian juga jihad Pak. Jihad bagi yang mampu wajib. Ya, mampu itu ketika sudah memenuhi persyaratannya, sudah diizinkan oleh pemerintah, ya kan, boleh berangkat jihad kita. Ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka di sini kata beliau ma'ata'ati kulli imam. Jadi jihad itu Pak, ya disertai dengan ketaatan kepada setiap pemimpin. Jadi jihad itu di bawah pemimpin. Termasuk haji juga. Haji itu resmi harus di bawah pemerintah. Iya, tidak boleh kita haji kita nyogok atau haji kita ilegal. Tidak boleh ini. Ini akidah Ahlussunnah ini. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah ma'ata'ati kulli imam, dengan mentaati setiap para pemimpin. Barran kana au fajiran, walaupun pemimpin itu pemimpin yang baik atau yang fajir atau pemimpin yang zalim. Ya, jadi pemimpin itu harus ditaati Pak. Walaupun dia korupsi misalkan, ya harus ini. Fajir ini termasuk itu. Pemimpin yang rusak, tidak boleh memberontak, tidak boleh demo. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Nggak ada istilah dalam Islam itu kita revolusi, nggak ada. Iya, atau demonstrasi, karena demonstrasi itu Pak memang konsep dari demokrasi. Demokrasi itu dari mana itu Pak? Sejak zaman Aristoteles lah ada konsep demokrasi. Sebelum Islam lah ada itu, dari Yunani itu. Ya konsep pemerintahan dari Yunani. Kalau Islam itu Pak, kata orang Yunani, Islam itu teokrasi gitu. Iya, teokrasi itu apa? Kekuasaan di tangan Tuhan, teos gitu ya. Tapi mereka kan menolak Tuhan, mereka ateis, ya kan? Karena Tuhan mereka akal ini lebih tinggi daripada keyakinan. Kata mereka agama itu kebenarannya subjektif. Ingat itu syubhat mereka. Kalau umat Islam tidak, kita umat yang beriman. Islam itu kebenarannya absolut, bukan ya relatif gitu ya. Tapi kalau orang teis tidak bisa menerima Pak. Kalau Rocky Gerung Bapak tanya tidak bisa dia menerima itu ya. Karena Tuhannya Aristoteles akal gitu. Kalau Islam tidak, Tuhannya jelas Allah. Kita sami'na wa ata'na, kita tunduk dan patuh kepada Allah, Allah yang menciptakan kita. Kalau orang teis tidak ngerti dia itu. Iya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka menolak konsep Islam, pasti ditolak oleh mereka, ya kan? Karena Islam itu relatif. Itu menurut orang Islam iyalah gitu. Kalau menurut orang Hindu belum tentu benar Islam ya. Sekarang pertanyaannya, Bapak ingin jadi Hindu atau Islam? Gitu ya. Kalau Bapak ingin totalitas menjadi umat Islam, maka harus sami'na wa ata'na, yakini kebenaran Islam. Kita ingin bahagia di akhirat. Ya, kalau ingin bahagia di akhirat, imani Islam kan gitu. Dengan ayat sucinya. Ini Bapak hadirin yang Allah muliakan. Maka dalam Islam itu tidak ada Pak ya demonstrasi, karena demonstrasi bukan ajaran Islam, dia ajaran demokrasi. Bapak tinggal pilih, ya ingin mati dalam ajaran Islam atau dalam ajaran demokrasi, ya kan? Jadi Islam itu punya ideologi Pak. Sebagaimana komunis punya ideologi, kapitalis punya ideologi, Islam juga punya ideologi.
ideologi Islam yang kita yakini karena kita ingin mati dalam keadaan Islam. Ya kan, karena kita ingat Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, ya, bukan dalam keadaan ateis, komunis, ya kan.
Itu salah Pak. Masa orang nggak sunat dibilang kafir? Sunat itu wajib betul. Nggak sunat kalau dia mampu, uang udah ada, dia berdosa. Nah, dia fasik dia karena tidak menjalankan kewajiban gitu. Bukan kafir gitu kan. Nah ini adalah yang bahkan orang yang makan daging babi aja Pak, tidak boleh kita katakan kafir, namun dia berdosa. Kecuali dia menghalalkan, itu bisa kafir. Menghalalkan apa yang haram. Bagi saya babi itu halal gitu. Lebih halal daripada kambing. Nah, itu kafir itu. Ya. Tapi kalau dia makan babi, ya kan Pak, kok Bapak makan babi? Aduh, enak niat pula babi ini. Bapak yakin tak babi itu haram? Yakin Pak. Percaya saya babi itu haram. Tapi saya nggak bisa menahan nafsu makan saya, enak kali gitu. Contoh gitu ya. Nah, itu nggak boleh kita katakan Bapak udah kafir Pak, Bapak makan babi. Tidak boleh, salah. Namun Bapak bermaksiat Pak, karena Bapak melakukan hal yang haram. Makan babi itu haram dalam Islam gitu. Nah ini harus kita bedakan. Jangan mentang-mentang orang berbuat dosa langsung kita kafir, tidak bisa dalam Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wala nukhriju minal islami bi amalin, dan kita tidak mengeluarkannya dari agama Islam karena perbuatan yang dilakukan, karena maksiat yang dia kerjakan. Tidak boleh. Ya. Wal jihadu madin, dan jihad itu akan senantiasa eksis ya. Mundu ba'athani Allah, semenjak aku diutus oleh Allah kata Rasulullah ya. Hatta yuqatila akhir ummati ad-dajjal, sampai akhir umatku ya, umat Nabi yang terakhir gitu Pak ya. Di akhir zaman akan memerangi Dajjal, itu tentara Imam Mahdi. Dan dibantu nanti oleh Nabi Isa. Yang bisa membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Ya. La yutiluhu jairin. Kemudian dia kewajiban jihad itu Pak tidak bisa dibatalkan oleh kezaliman pemimpin ya. Kezaliman orang yang zalim termasuk pemimpin ya. Wala adlu adilin, dan juga tidak oleh keadilan orang yang adil. Wal iman bil aqdar, dan yang ketiga ya, beriman kepada takdir ya. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun hadis ini Pak ya, sebagian ulama menganggapnya lemah. Walaupun lemah matangnya, maaf sanadnya, namun matangnya sahih, isinya maknanya sahih, karena didukung oleh hadis sahih yang lain ya. Dan didukung juga oleh Al-Quran ya. Sehingga kalau kita baca catatan kaki dari kitab ini, akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, nomor hadis ya mi'atai ya, wa khamsumi'ah ya, isnai wa thalathin ya, nomor hadisnya ya 2000 ya, alfain ya. Nah, ya. Hadis nomornya adalah nomor 2500 ya, 32 ya. Dha'afahu, hadis ini dilemahkan oleh Al-Allamah Al-Albani, Al-Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Fi Dha'ifil Jami', dalam kitabnya Dha'iful Jami'. Jadi Dha'iful Jami' ini Pak kitab lemah, tulisan imam-imam dalam kutubus sittah. Seperti Imam At-Tirmizi, jadi takhrijnya ada dalam kitab ini, ya kan, dalam kitabnya Dha'iful Jami', hadis-hadis dhaif At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah misalnya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun sanadnya Pak lemah, namun matangnya, maknanya tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah, karena ada hadis lain yang mendukungnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kita masuk kepada penjelasannya. Asyarhu, ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Penjelasan takfiru ahlil kiblati bil ma'asi, mengkafirkan ahlul kiblat itu umat Islam, orang yang kiblatnya ke Ka'bah, sama kayak kita gitu. Karena maksiat yang dia lakukan. Apa hukumnya? Ini yang dibahas ya, tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan ahlul kiblat umat Islam karena dosa yang mereka lakukan, kalau bukan kena nawaqidul Islam. Hatta nawaqidul Islam Pak, terkadang walaupun dosanya sampai membatalkan Islam, kalau dia tidak tahu, betul-betul dia bodoh gitu kan, tidak boleh juga kita kafirkan. Atau dia punya syubhat, dia
termakan syubhat oleh pemikiran yang sesat ya. Ada memang syubhat yang orang menyampaikan sama dia masuk ke otaknya gitu kan. Rupanya boleh kita membunuh orang gitu kan, dapat pahala kita gitu. Dia kena syubhat khawarij gitu kan. Nah, maka tidak boleh kita kafirkan. Khawarij tidak kafir Pak ya, namun dia sesat saja. Maka khawarij itu kita dakwahi ya. Kita bimbing dia kepada pemahaman yang benar. Nah, ini hadirin yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata beliau, ahlul kiblati humul muslimun. Ahlul kiblat itu adalah orang Islam. Al-musallun, orang yang sholat ilaiha, menghadap ke kiblat itu. Itu ahlul kiblat itu ya. La yukaffiru la yukaffaruna bi fi'lil kaba'ir. Mereka tidak boleh dikafirkan Pak, karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, dosa besar yang mereka lakukan. Wala yakhrujuna minal Islam tidak, wala yukhrajuna minal Islam bidzalik. Mereka juga tidak dikeluarkan dari agama Islam karena melakukan dosa besar itu. Wala yukhalladuna finnar, kalau mereka meninggal mereka tidak kekal di neraka. Karena mereka statusnya masih muslim, bukan musyrik. Ya, kalau musyrik ya udah Pak ya, kekal di neraka. Naudzubillah. Dia qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani, apabila ada dua ta'ifah, dua kelompok, minal mu'minin ini, ya Pak, dari orang yang beriman. Ini dua kelompok. Apa yang dilakukan oleh dua kelompok ini? Kita tahu saling memerangi. Ya kan? Fa aslihu bainahuma, maka perbaiki hubungan kedua kelompok yang sedang berperang. Jangan berpihak kepada salah satunya. Sikap di tengah-tengah. Nah, begitulah kita menghadapi fitnah yang terjadi di sahabat. Sahabat pernah perang sama sesama mereka. Iya, kita tidak bisa menafikan sejarah, mendustakan sejarah seperti itu. Ada perang Jamal, perang Siffin, itu kan perang antara sesama sahabat itu. Jadi bagaimana sikap kita? Kita tidak mihak kepada satunya dan kita berpihak kepada kebenaran. Yang benar kita dukung dan yang salah kita beri uzur. Yang benar kita dukung dan yang salah tidak kita cela, tidak kita kafirkan seperti Syiah. Syiah apa dikafirkannya sahabat, ya. Yang memerangi Ali ketika perang Jamal, rombongan Aisyah, ya. Sampai berperang dengan Ali karena niatnya baik, niat rombongan Aisyah ini ingin menuntut kepada Ali, ya. Namun Ali slow respon waktu itu dan bukan kena sengaja, karena banyak hal yang darurat yang lainnya gitu ya. Maka terjadilah peperangan di kalangan para sahabat. Bagaimana sikap kita? Tidak boleh kita mengkafirkan salah satunya ya. Iya. Dan yang salah kita beri uzur karena mereka mujtahid. Kalau mujtahid itu salah dapat satu pahala dan kesalahannya telah dimaafkan oleh Allah. Allah itu sikap al-sunnah enggak seperti Syiah. Ya kan, kalau Syiah ya kan mengkafirkan Muawiyah waktu itu ya. Kemudian Aisyah semua dikafirkan. Nah, beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij dikafirkan, yang lagi yang Ali malah yang dikafirkan ya. Iya Pak. Nah, kalau Syiah mengkafirkan selain Ali kan gitu kan. Muncul Khawarij ada Ali pun kafir. Ya ini ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa ya. Kalau umat Islam tidak seperti itu ya. Bukan Syiah, bukan Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan seperti itu. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kalau Bapak baca apa ya, buku sejarah baca yang tulisan Ahlussunnah, maka akan diajarkan kita bagaimana sikap terhadap perbedaan di kalangan para sahabat, perselisihan pertikaian. Jangan baca buku Syiah, banyak orang itu terprovokasi Pak karena baca buku Syiah. Akhirnya apa? Akhirnya menyalahkan sahabat, mengkafirkan sahabat, ya kan? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Kemudian ya, ila qaulihi, sampai kepada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, walaupun berperang banyak, mereka tetap saudara gitu. Fa aslihu, maka perbaikilah hubungan baina akhawaykum, di antara saudara kalian gitu kan. Fa asbatatil ukhuwatal imaniyah, maka ayat ini menetapkan ya
persaudaraan keimanan, ma'al qitali, ya, dengan peperangan. Artinya walaupun mereka sudah berperang, tetap dikatakan mereka itu bersaudara dalam keimanan, gitu ya. Wa huwa minal kabair, dan perang itu antar sesama Islam itu dosa besar. Kalau kita tawuran sesama umat Islam itu hukumnya haram, dosa besar. Yang boleh itu memerangi orang kafir yang memerangi kita, ya kan? Misalkan Belanda jajah kita, itu Cina atau apa ya, ingin mengambil tanah air kita, itu kita perang itu wajib. Apalagi sudah masuk ke negara kita, ya kan? Dan pemerintah kita menyerukan jihad, ya kan? Sudah, maka hukum perangnya wajib. Tapi kalau berperang sama kaum muslimin hukumnya haram, ya kan? Misalkan ayo ya kita perangi Malaysia, haram Pak. Kenapa? Karena Malaysia orang Islam juga. Ya tidak boleh kita perangi. Tapi ayo kita perangi KKB, wajib itu, ya kan? Apalagi sudah dikomando Pak Prabowo, karena KKB itu Pak, Laskar Kristus itu. Jadi mereka sudah mengklaim orang kafir, betul Pak. Bahkan mereka itu Laskar itu kan tentaranya Yesus itu, ya. Karena mereka Tuhannya ke Allah lagi, ya. Tuhannya dua, ada Tuhan anak, ya, Tuhan Bapa, ya, dengan Tuhan anak Yesus Christ, kan gitu. Itu boleh Pak, ya. Kita perangi tidak apa-apa, ada pahala itu. Apalagi ya dengan catatan, dengan syarat, ya Pak, ya, diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah bilang berangkat Pak, ya. Itu KKB sudah menggila itu, ya kan? Orang Islam yang di Papua itu dibantai-bantainya, di Wamena, di mana, ya kan? Nah sekarang boleh umat Islam, ya kan, turun, ya, untuk membela saudara kita dari kezaliman kafir harbi KKB. Ya, yang tadi latihan panah, banyak latihan pistol lagi. Ya kan, nggak bisa lagi panah orang itu pakai pistol deh, ya, gitu. Pakai senapan, ya. Nah, latihan nembakan gitu. Tapi dengan catatan di bawah izin pemerintah. Jangan pula dipotong usah tujuh perang. Jangan dipotong pula, ya. Orang sekarang hobi memotong, ya. Diviralkan yang potongan itu. Padahal kita bilang di bawah izin pemerintah. Artinya pemerintah menyokong kita. Kalau enggak, ya sabarnya kita duluan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perang bersama Islam itu yang kita tekankan tidak boleh haram, walaupun beda negara Pak. Iya kan? Iya. Seperti contohnya Malaysia, nggak boleh kita memeranginya gitu. Mereka orang Islam kiblat, mereka takbir juga ketika jihad. Lawannya takbir juga, yang mana yang benar? Yang salah takbir. Kan bingung kita, ya kan? Nah, tapi kalau yang salah bilang haleluya, ini Allah itu pas gitu kan? Ya, nah ini hadirin yang dimuliakan. Seperti dahulu jihad di mana coba ya? Yang ada laskar jihadnya itu, yang Yaman. Tapi kalau yang Yaman itu, ya Allah kalau saya tidak salah ya, katanya sudah diizinkan oleh Pak SBY katanya. Iya. Maka tidak boleh juga kita bilang oh itu laskar jihad Khawarij, tidak boleh, salah juga Pak. Karena memang sudah direstui oleh Pak SBY kan, ya kan? Nah, bahkan mereka itu latihannya diawasi oleh polisi juga, ya kan? Pakai jubah, pakai pedang gitu kan? Iya, iya. Kalau Bapak baca itu ya kisah laskar jihad dulu itu yang dipimpin oleh Ustaz Umar Thalib ya, yang di Jogja gitu. Karena memang beliau di veteran Pak. Beliau pernah ikut jihad juga ketika di Afghanistan. Nah, karena kan beliau kan alumni Afghanistan itu, kayak Ustaz Abu Sa'ad juga, rahimahullah, alumni Afghanistan. Karena orang Afghanistan Pak, waktu itu kan melawan Soviet, melawan Rusia Pak, menang Pak, masya Allah. Iya Pak, padahal Rusia canggih ya kan, pesawatnya canggih, menang umat Islam waktu itu. Ya ketika perang Afghanistan melawan apa Pak? Melawan yang Rusia waktu itu, mainnya jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik, ya kita lanjutkan sedikit Pak ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaqul
Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min imanin fa akhrijuhu." Ya, kelak hari kiamat ya, Allah berfirman, barang siapa yang dalam hatinya ada ya keimanan walaupun sebesar biji zarah gitu. Walaupun sebesar biji yang kecil gitu, khardal itu, dari keimanan fa akhrijuhu, maka keluarkanlah dia dari neraka. Walaupun sebelumnya dia disiksa dalam api neraka. Namun catatannya Pak, walaupun imannya dikit ya kan, namun imannya masih murni. Artinya imannya belum terkontaminasi oleh syirik gitu ya. Ya, namun dia banyak maksiatnya, dia pernah korupsi ya kan. Dia pernah maaf yang mungkin berzina ya kan. Namun dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Mati dia, maka walaupun dia masuk neraka namun tidak kekal. Suatu saat orang yang seperti itu akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Tapi kan takut juga Pak ya, walaupun divonis sehari Pak ya, ini sama dengan 1000 tahun. Tapi kalau divonisnya seumur hidup Bapak di dunia, Bapak di dunia berapa? Umur 70 tahun, ya Allah udah 70 tahun kamu di neraka. Kalikan aja Pak. Ya kan 1 tahun 365 hari ya. Kali 70. Kemudian kali 1000. Lama juga Pak ya. Gak bisa kita bayangkan juga, lama kali baru dikeluarkan Pak, disiksa dulu, sakit dulu, nah gosong, bahkan disebutkan dalam hadis itu menjadi bara dan menghitam aja. Baru ujung-ujungnya masuk surga. Ini bagi orang yang tauhidnya masih murni, yang tidak bercampur dengan syirik. Ya mudah-mudahan kita Pak, yang kita doakan kepada Allah, jangan lupa Pak ya, Allahumma adkhilnil jannata bi ghairi hisab wal adab. Itu yang penting Pak. Ya Allah, masuklah aku ke surga ya Allah tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Masuklah langsung ya Allah gitu ya. Iya, hanya diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita jauhi seluruh perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Jauhi itu semua, insyaallah dengan izin Allah mampu untuk memasukkan kita ke dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu dan tanpa ada hisab yang lama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, karena waktu baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang barangkali yang ingin bertanya seputar materi yang kita bahas ini, maka kami persilakan. Ya, yang dulu, ya boleh yang mana dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah peperangan di masa Rasulullah tadi, yang ketika sahabat membunuh musuh dan ketika itu mengucapkan kalimat syahadat, itu yang pertama kan tidak boleh membunuh. Pertanyaannya, kita menghukuminya musuh tadi itu apa kan? Yang pertama. Kemudian kedua, bagaimana sih? Yang pertama apa? Kita menghukumi musuh tadi yang ketika mau dibunuh dia menyampaikan ya kan kamu akan takut pedang saya. Yang pertama. Yang kedua, kita dapati di masyarakat pada saat ini banyak orang-orang yang notabene-nya orang-orang kafir seperti kayak Rusia, orang Cina, apa gitu. Di dalam keseharian kita tuh suka bercanda ya, mengucapin assalamualaikum, astagfirullah, bahkan dimaksud hadat segala macam gitu kan. Tapi kita tahu keseharian dia itu memang orang-orang kafir. Kita menghukumi dia itu apa kan? Terkadang dia mengucapkan astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan gimana kan? Iya. Masya Allah, ini bagus ya. Pertanyaan Mas ini bagus dia. Jadi yang pertama betul ya, dalam kaidah Islam itu Pak, nahkumu bil dhawahir wa natawalla sawahir ya. Kita memang menghukumi sesuatu itu secara zahir ya Pak. Jadi kalau seandainya orang itu masuk Islam, jadi konteksnya sahabat itu memang dia sebelum dibunuh itu dia ingin masuk Islam gitu. Jadi konteksnya memang sahabat ini dikasih tahu oleh sahabat yang melihat sebelum dibunuh itu, memang dia mengucapkan syahadat itu bukan bercanda waktu itu, ingin serius, ingin masuk Islam, namun dieksekusi juga. Itu yang Nabi marah. Tapi kalau konteksnya sekarang itu bercanda, itu beda lagi Pak ya. Kalau bercanda tidak boleh, iya kan?
kan bisa kita bedakan. Ada orang yang memang betul-betul dia mengatakan, Pak saya mau mu'alaf ya kan, saya mau selampu oleh masyarakat, itu nggak boleh kita bilang bapak ini bercanda aja, itu nggak boleh. Tapi kalau dia memang hanya bercanda aja, dia kan Cina ya, non Muslim. Tapi kalau hanya candaan, tidak bisa dia masuk Islam karena syarat bukan masalah itu diucapkan dengan serius tanpa paksaan ya kan. Kemudian dengan keimanan, bukan dengan candaan. Kalau bercanda itu lain lagi Pak ya. Itu tidak bisa kita utamakan. Bapak sudah Muslim kan. Kalau dia nggak mengimani ya tidak bisa juga. Harus serius dan meyakini apa yang dia ucapkan itu. Seperti itu Pak ya. Jadi memang konteksnya sahabat yang mengeksekusi itu memang dia mau masuk Islam gitu kan. Bukan dia mengeles ya. Memang zahirnya seperti itu ya. Nggak seperti kita sekarang ini ya, cuma dijadikan cadang. Bang ya astagfirullah gitu, la ilaha illallah gitu ya. Padahal dia tidak paham apa yang diucapkan gitu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawabnya. Ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya soal perspektif tentang perang tadi. Iya. Jadi apakah perspektif dalam Ahlussunnah wal Jamaah tentang perang? Karena ada kalau di berbagai pandangan di luar, misalnya ada yang menyebutkan perang kayak narkoba itu bagian dari perang. Iya. Ada yang menganggap itu perang. Jadi kita bukan perang fisik sekarang. Iya, betul perang betul. melalui narkoba, Iya. minuman keras atau film-film yang Iya, merusak akidah Iya betul. dan keimanan kita. Iya. Apa dalam perspektif Islam tentang perang itu? Iya. Apakah itu sama masuk dalam perang atau tidak? Masya Allah itu bagus banget. Jadi memang perangnya banyak memang. Jadi perang itu sifatnya umum. Namun ada perang yang mengharuskan kita melawan dengan fisik. Nah, memang ada namanya kital. Kital itu perang fisik. Kemudian adanya namanya ghazwul fikri, perang pemikiran. Ada juga perang juga. Namun perang yang harus kita perangi lawan kita, perangnya ya perang fisik, yang harus kita main fisik juga. Tapi kalau misalnya orang kafir sekarang Pak, dia perangnya perang narkoba misalnya. Bagaimana cara kita memerangi? Apakah kita bunuh mereka? Tidak boleh juga. Maka kita perangi dengan cara memberantas narkoba, dengan edukasi, ya kan? Atau dengan kolaborasi dengan pemerintah nanti. Pemerintah yang apa? Yang meringkus pengedar narkoba itu. Atau juga perang media, ya kan? Atau perang konten. Kalau sekarang orang kafir Pak bikin konten-konten anak muda, K-pop, kan? Kita perangi dengan konten-konten Islami, ya kan? Nah, seperti itu Pak. Tidak bisa juga kita langsung kita tutup lah, gitu kan? Kita cari di mana sumber channelnya, ya kan? Markasnya di mana, channelnya orang, yuk kita dobrak. Itu bukan tugas kita ya Pak, bukan wewenang kita gitu. Itu wewenang pihak yang berwajib. Jadi kita hanya bisa menyarankan yang eksekusinya datang pemerintah. Contoh masalah judi, kan judul ini kan bahaya sekarang ya. Itu memerangi akhlak kita ya, akhlak anak-anak kita. Apalagi orang di desa Pak, orang di desa sekarang udah judul mainnya, iya kan? Dapatlah duit dari ke sawah, udah capek-capek ke sawah Pak ya. Tabungannya dibelikan ke judul pula, kasihan, ya kan? Sebenarnya itu tugas pemerintah juga karena yang bisa memblokir itu kan Keminfo Pak ya. Iya, karena kemarin ada saya baca berita Pak. Ya, mampu pemerintah menghentikan operasi TikTok waktu demo. Katanya TikTok nggak bisa live gitu. Katanya, walau juga. Artinya sebenarnya bisa live ya. Pemerintah itu untuk apa? Untuk memblokir situs-situs blokir, situs judul itu. Tapi walau Pak ya, karena memang pemerintah kita ya kan, oknum-oknumnya bukan semua ya Pak ya. Ada juga ya pelakunya mungkin, walau sehingga masih juga berseliweran ya judul itu ya. Saya kesal betul kita nak muka website judul yang belum keluar. Kita nak ada judul yang keluar apa pula ini? Ya kan iya Pak. Judul gitu. Nauzubillah. Kok nak diblokir gitu ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pemerintah kita Pak ya. Iya. Kalau membiarkan situs judul itu Pak, besar nanti tanggung jawabnya di pemerintah ya kan. Ini jadi
yang dimuliakan oleh Allah. Kalau situs terorisme kan bisa mereka ini gitu kan, bisa kayak situs ISIS gitu kan bisa diblokir ya. Kenapa situs judul nggak bisa kan gitu? Kalau kita ada udang dibeli bakwan atau ada bakwan dibeli udang gitu ya, rupanya dapat jatah juga ya kan dari mana? Karena walau nggak tahu kita zaman sekarang apa ya? Iya, karena korupsi di negara kita ini luar biasa. Sekarang itu kalau Bapak lihat survei kan di majalah apa yang orang barat itu kan urutan berapa, kayaknya Indonesia ini hampir urutan yang pertama koruptor terbesar di dunia. Kalau seandainya pemimpin kita amanah dan semoga Allah berikan amanah Pak, kita ini lebih daripada Arab, ya kan? Lebih daripada Dubai Pak. Di Dubai penduduk aslinya itu Pak tidak bekerja, ya digaji oleh pemerintah, iya. Tidak bekerja Pak, ya kan? Mereka dapat rumah sakit gratis, sekolah sampai 1 sampai doktor itu penduduk aslinya free, walaupun jurusan kedokteran free Pak. Jadi kalau anak Bapak ingin jadi dokter ya, jadilah orang Dubai. Iya, namun dapat warga negaranya susah juga di situ kan. Iya, ini yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena pemerintahnya betul-betul mengelola sumber daya alam hanya minyak tok. Kita tidak ada minyak, apa minyak kita ada, sawit limpah. Apa yang ada di Indonesia? Yang tidak ada kejujuran saja, ya kan? Yang tidak ada amanah saja, ya kan? Semuanya sudah ada Pak. Semuanya kita sudah sukses semua Pak ya. Iya, tidak ada lagi kemiskinan insya Allah. Tetapi ya itu kena tauhid Pak. Amanah itu kan kena tauhid. Kekena lemahnya tauhid dan takut sama Allah ya kan. Nah, sehingga korupsi. Apa penyebab korupsi itu? Ya karena nggak takut sama Allah. Tauhidnya yang lemah. Maka kita awali dengan tauhid. Dengan mereka mengenal tauhid ya kan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita nggak pesimis juga Pak ya. Kita doakan terus ya. Mudah-mudahan pemangku jabatan itu Allah berikan hidayah dan menjadi pemimpin yang adil. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ada yang lain Pak? Ya, kalau tidak ada banyak karena mengingat waktu sudah hampir sudah jam 6:30 lewat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.